Ya baik, kembali lagi dengan my channel Nairo Scott. Pada kesempatan kali ini atau edisi kali ini saya akan membahas suatu topik yang menjadi trending saat ini, dibahas oleh semua kalangan orang Papua di atas tanah Papua, baik di provinsi Papua maupun Papua Barat, yaitu terkait dengan pro kontra pemekaran DOB di tanah Papua. Saya lihat dari sisi kontra, dimana ketika kita orang Papua banyak sekarang melakukan penolakan terhadap DOB. Cuman sampai sejauh ini saya belum melihat dari sisi kajian ilmiahnya atau kajian akademisnya terkait dengan penolakan DOB itu. Karena kalau sekarang kita melakukan penolakan, terus apa yang kita minta selain daripada penolakan untuk bisa menjamin, mengatasi atau mengurangi tingkat kemiskinan di tanah Papua ataupun pengangguran di tanah Papua. Sehingga bagian ini yang perlu dikaji, dampak positif dan dampak negatif daripada penolakan pemekaran daerah otonomi baru di tanah Papua itu seperti apa. Bagian-bagian ini yang harus didiskusikan baik, dikaji baik, lalu bisa kita mengambil suatu keputusan melalui tindakan yang kita lakukan lewat aksi-aksi di jalan. Bagian ini menjadi penting untuk kita melakukan evaluasi kembali atau melakukan diskusi-diskusi, sehingga jangan sampai kita tolak pemekaran terus tidak ada solusi yang kita mau tawarkan kepada pemerintah pusat. Solusi yang kita mau tawarkan dalam rangka untuk meminimalisir tadi, baik tingkat kemiskinan, kesenjangan, maupun juga tingkat pengangguran yang ada di tanah Papua. Jadi bagian ini saya merasa penting sekali untuk perlu disampaikan, sehingga aksi-aksi yang kita lakukan itu benar-benar punya on target yang jelas, punya capaian target yang jelas, tuntutan-tuntutan yang jelas secara terstruktur, sistematis, dan masif. Kemudian yang berikut juga terkait dengan pro kontra ini, ya saran saya kepada pemerintah pusat untuk harus lebih membuka diri dalam hal bagaimana bisa berdialog dengan masyarakat akar rumput. Jangan dengan pejabat elit lagi, kalau bisa dengan masyarakat akar rumput, sehingga ada hal-hal yang mereka ingin mau sampaikan kepada pemerintah pusat, sehingga itu bisa diakomodir. Karena kadang kalau kita pemerintah pusat hanya lebih mendengar daripada pejabat-pejabat elit yang berbicara, ini hanya atas dasar kepentingan mereka dengan mengatasnamakan masyarakat Papua atau masyarakat sipil yang paling kecil di bawah. Jadi bagian ini juga menjadi catatan untuk pemerintah pusat sehingga bisa melihat hal ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bisa diperhatikan dan ditindaklanjuti. Terima kasih. Sampai jumpa dengan saya di lain kesempatan.